Shalom guys, kembali lagi bersama Youth Impact 4 ini. Nah, di saat hari ini kita akan mengadakan sesuatu yang berbeda. Kita akan mengadakan tanya jawab mengenai isu yang terjadi di saat ini, yaitu mengenai virus corona. Kita sebagai kaum muda ini sebenarnya kita harus bagaimana cara mengatasi, cara menanggapi virus ini bagaimana. Nah, kita sudah kedatangan narasumber. Kita nanti akan berbincang-bincang mengenai virus corona ini. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kumpulkan dan kami ingin bertanya kepada Anda. Bagaimana tanggapan Anda mengenai virus corona ini? Tanggapan saya dalam melihat situasi yang sedang terjadi ini, khususnya isu yang sangat-sangat marak di tengah-tengah bukan hanya Indonesia tapi di dunia saat ini, yaitu virus corona. Dan tanggapan saya, virus ini memang bukan sesuatu yang bercanda gitu. Seringkali kan kita gunakan hal-hal yang sebenarnya serius, kita gunakannya untuk bercanda, tapi sebenarnya kalau kita tahu, kita mendalami lebih lagi, saya mau katakan kepada teman-teman sekalian bahwa ini virus yang serius. Karena apa? Ketika dia kena ke orang itu, langsung orang itu pada saat itu juga kalau dinyatakan positif, maka itu sudah dikatakan kayak istilah mereka yang biasanya ada di sosial media, pada hari engkau dinyatakan engkau positif corona, maka hari itu mungkin menjadi hari terakhir engkau bertemu dengan keluargamu. Karena apa? Virus ini sangat ganas. Ketika dia kena kepada seseorang, maka umur hidupnya itu atau kemungkinan untuk sembuh itu sangat sedikit. Tapi puji Tuhan, ada yang sembuh, yang beberapa kasus di Indonesia juga kita tahu bahwa ada yang memang benar-benar sembuh seperti itu. Terus apa yang dilakukan untuk menanggapi tentang virus corona ini? Jadi kalau harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Jadi seperti tadi saya katakan bahwa memang virus ini serius, dan ketika kita menanggapinya, kita tidak perlu takut yang berlebihan, tapi kita harus tetap waspada. Waspada itu memang sangat perlu, dan yang harus kita lakukan untuk kita menanggapi virus ini, dalam hal ini kita harus memutus penyebarannya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan bahwa kita harus di rumah saja, maka alangkah lebih baiknya, bahkan pemerintah sudah mempertimbangkan segala sesuatu. Kalau kita di rumah saja, bertahan di rumah saja selama 14 hari atau bahkan lebih, itu kita tidak boleh ngedumel dengan pemerintah. Pemerintah ini membuat kita diam di rumah, tapi mereka mempertimbangkan banyak hal, bahwa ketika kita diam di rumah, maka kita sedang menolong mereka untuk memutuskan penyebaran virus corona ini. Apa dampak dari virus corona ini dalam kehidupan orang muda? Mungkin itu secara positif atau secara negatif, kan pasti ada dampaknya. Yaitu dampaknya. Iya, kalau berbicara dampak, memang benar yang dikatakan bahwa walaupun seolah-olah virus ini kan virus mendunia, yang istilah orang virus internasional seperti itu. Nah, ini itu ada dampak yang negatif, juga ada dampak yang positif. Kalau menurut saya, yang saya tanggapi di sini lebih sedikit dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Banyak sekali dampak positif yang kita bisa dapatkan dari sini. Contoh, kalau kita orang muda kan biasanya kita sering pergi kemana-mana, sampai mungkin orang tua kita ini ngeluh, anakku ini kemana, kok nggak pernah diam di rumah. Dengan adanya kita diimbau oleh pemerintah untuk diam di rumah saja, maka kita bisa berkumpul dengan keluarga. Memang dampak negatifnya banyak, seperti saya kuliah itu harus dilakukan secara online, sedangkan kuliah yang saya ambil itu lebih banyak praktek, dan praktek itu susah untuk dilakukan secara online. Bahkan penjelasan yang materi biasa saja itu tidak mungkin kita pahami dengan mudah ketika dilakukan secara online. Dosen menjelaskan di kelas saja kadang-kadang kita belum tentu paham, apalagi dengan kuliah praktek. Tetapi dampak positif yang bisa kita ambil sangat banyak. Contoh kayak tadi, kita bisa bersama-sama dengan keluarga, kita bisa makan malam bersama, makan siang bersama, bahkan sarapan pagi pun bersama. Bahkan ada waktu yang lebih banyak supaya kita berdoa. Selama ini mungkin kita ditanya, sudah berdoakah Anda hari ini? Kita bisa menjawab, saya nggak punya waktu, saya berangkat kuliah dari pagi sampai malam,
saya pulang kuliah saya harus melakukan hal ini dan hal ini, akhirnya saya tidak bisa berdoa. Nah, ini banyak waktu dikasih oleh pemerintah, bahkan diizinkan Tuhan untuk terjadi virus corona ini supaya kita banyak berdoa. Kemudian kita bisa melakukan waktu pribadi dengan Allah atau WPDA. Kita bisa gunakan waktu kapan aja. Kalau kemarin-kemarin kan yang namanya WPDA, kita bisa lakukannya itu mungkin dalam waktu yang tidak singkat, tidak 5 menit, tidak 10 menit, tapi ini kita punya berjam-jam, kita punya berhari-hari. Per hari ini kita sudah 19 hari diam di rumah, dan saya mengukur secara pribadi itu banyak hal positif yang saya lakukan. Saya bisa berdoa, saya bisa ikut doa pagi di gereja, saya bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang maksimal menurut saya dengan keadaan ini, karena kita bisa fokus seperti itu. Jadi dengan keadaan ini itu kita bisa ambil lebih banyak yang positifnya supaya kita meningkatkan imun tubuh kita. Bahkan kalau kita lagi kerja, kuliah seperti itu, kita lagi kuliah, kita nggak tahu berita di luar itu, oh ternyata corona udah sampai di mana gitu. Kita dengan diterapkannya jam malam pun kalau kita nggak dikasih tahu, kita nggak bakalan tahu, karena yang kita pikirkan itu bukan virus yang sedang menyebar, tapi bagaimana kita beraktivitas secara maksimal karena kita sedang diam di rumah. Apa harapan orang muda tentang keadaan ini? Kalau harapan saya secara pribadi sih keadaan ini cepat berlalu. Karena apa? Memang sih kita bisa mengambil banyak hal positif dari keadaan ini, tetapi kita sebagai makhluk sosial, kita memang harus bersosial seperti itu. Nah, kita berdoa saja, karena secara manusia kita boleh berusaha, banyak hal kita usaha, tapi kalau Tuhan masih izinkan virus ini masih berjalan, berarti virus ini masih tetap berjalan, dan kita tahu bahayanya virus ini. Oleh karena itu saya himbau kepada setiap anak muda, kita semua Youth Impact, bahkan yang bukan Youth Impact di tempat ini tapi yang mendengar ini, untuk kita berdoa serius dengan Tuhan, karena ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka dijamin Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Saran untuk dilakukan oleh kaum muda dalam situasi seperti ini. Kita tahu situasi seperti ini tuh banyak orang takut, banyak orang khawatir dan yang lainnya. Nah, saran untuk dilakukan oleh orang muda dalam situasi ini itu apa? Kalau sarannya ya, yang pertama kita harus taat kepada pemerintah. Karena di Alkitab juga dikatakan bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Nah, kalau pemerintah memutuskan untuk social distancing, maka kita nggak boleh kumpul-kumpul dulu. Jangan kita berpikir bahwa nggak apa-apa, kita kumpul kan nggak diketahui, misalnya seperti itu. Kita harus taat kepada pemerintah, kita tetap melakukan social distancing. Ini nggak lama kok kalau kita tetap diam di rumah supaya kita memutus penyebaran virus itu, pasti akan cepat berlalu. Dan kemudian pemerintah juga menghimbau kepada kita sekaliannya untuk selalu cuci tangan. Saya sering mengingatkan kepada orang-orang yang sering saya jumpai bahwa sesering mungkin cuci tangan itu tidak akan merugikan, karena itu juga bersih bagi kita sendiri gitu. Jadi kalau kita sering mungkin cuci tangan, apalagi bagi kita yang naik motor, kita habis dari luar rumah itu sering mungkin cuci tangan. Kemudian gantilah baju, kalau kita dari luar, habis dari luar itu ganti baju itu jangan digantung, tapi langsung ditaruh di pakaian kotor, karena itu juga bisa tertinggal virus-virus, bukan hanya virus corona, tapi ada kotoran-kotoran yang bisa menempel di situ, dan ketika kita gantung kita sedang memelihara kuman seperti itu. Kemudian kalau kita keluar rumah, pakailah masker seperti itu. Masker sekarang katanya mahal, tapi kemarin saya lihat ada orang yang jual masker kain yang bisa dimasukkan tisu seperti itu. Itu kan salah satu cara untuk menolong kita. Dan bagi yang naik motor, pakailah helm yang full face supaya itu menghindarkan kita dari virus seperti itu. Dan yang paling terpenting yang harus kita lakukan adalah terus berdoa. Berdoa bagi diri kita, berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi kota, berdoa bagi dunia, bahkan negara-negara yang sementara ini mereka benar-benar di lockdown seperti itu, supaya suasana ini cepat berlalu. Karena dampaknya pun kita mengalami, kayak tadi saya katakan bahwa dampaknya itu kita mungkin ada anak-anak muda yang waktu mainnya dipersingkat, bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian ada yang uang jajannya juga dengan istilah di lockdown seperti itu. Dan ada banyak hal yang
kita alami dari dampak ini, dari virus ini, dampaknya itu bisa ke kita semua. Jadi kalau kita ingin supaya virus ini cepat berlalu, kita harus sungguh-sungguh berdoa, kita harus benar-benar menaruh kepercayaan kita pada Tuhan, dan kita menaruh perhatian khusus tentang virus ini supaya kita berdoa dengan serius. Maka Tuhan juga gak akan pernah tutup mata bagi orang-orang yang serius berdoa seperti itu. Jadi ketika kita diizinkan Tuhan untuk kita mengalami situasi yang seperti ini, itu bukan berarti kita menganggap saya nggak kena virus corona jadi saya ini menantang virus corona, nggak seperti itu. Tapi kita harus juga berjaga-jaga, tetap berhikmat, bukannya kita takut, kita harus waspada. Dan juga kalau kita tahu ada teman kita yang sedang terkena virus corona, kita tidak boleh keluar untuk main, dan yang lain hal juga hindari bersentuhan dengan sesama dulu, karena ini kan penyebarannya dari orang ke orang seperti itu. Kalau anak muda kan biasanya kita ketemu, kita sehainya itu bersentuhan fisik. Nah untuk ini kita hindari dulu, jadi supaya kita membantu pemerintah di dalam kita menghentikan atau memperkecil penyebaran virus ini. Jadi saya himbau kepada teman-teman sekalian supaya kita sebagai kaum yang membawa terobosan, mulai dari kita dulu kita taat kepada pemerintah untuk memberhentikan virus ini dengan cara kita diam di rumah, dan itu akan menolong semuanya menjadi baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian perbincangan kita di hari ini, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya lebih lagi di luar dari pertanyaan yang telah kita siapkan, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan nanti kita akan bisa bersama-sama untuk kita sharing lebih lagi mengenai virus corona ini. Demikian perbincangan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.